para purnawirawan TNI dari 3 matra, darat, laut, udara, dari mulai kolonel sampai jenderal bintang 4 atau laksamana dan marsikal. Ini jelas bukan proyek strategis nasional, proyek biadab. Kok Prabowo masih belum menentukan sikap? Takut oligarki hitam rakus ini di backup oleh para pengkhianat yang notabene pengkhianat itu ada di depannya Prabowo. Pada waktunya kalau nanti pemerintahan Prabowo sudah tegas jelas dihukum mati. Saya Yani Muhammad, driver online Depok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya Edi Mulyadi dari FNN Bong Edi Channel. Tapi ada Popole, ada Mimbartup, ada siapa tuh namanya? Rentop, ada RMI atau wah ini paling bahaya RH Channel. Teman-teman sekalian, ini saya mendaulat para senior yang tadi habis kumpul-kumpul, yang tadinya saya pikir apa, coba ternyata di ujung cerita disebutnya brainstorming ya, Repli ya. Tapi bagus. Tadi ada sejumlah jenderal purnawirawan, ada beberapa kolonel, dan kita yang sipil-sipil ini, bagian tukang berisik juga ada mama. Selamat mama yang melawan ya, luar biasa. Tadi kan hari ini sebetulnya. Ada dari belakang ya. Oke, kita mulai. Kita mau dengar sebetulnya tadi nomor-nomornya apa aja. Kita kasih mungkin pendahuluan dari Mayor Jenderal Sunarko. Monggo, silakan. Saya di dulu. Oh, nggak apa-apa. Ayo, monggo. Makasih, Komedi dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, kita baru saja kumpul-kumpul. Sebenarnya kumpul hari ini sudah didahului dengan kemarin kita bertemu para purnawirawan, para purnawirawan TNI dari 3 matra, darat, laut, udara, dari mulai kolonel sampai jenderal bintang 4 atau laksamana dan marsikal. Intinya para purnawirawan itu apa ya, gregetan, gemes, ya marah juga gitu. Kondisi bangsa ini sudah sangat morat-marit, tinggalan dari Jokowi, tinggalan dari rezim Jokowi. Dan Prabowo sudah lebih 100 hari jadi presiden, tapi kok langkah-langkah tegasnya belum kelihatan. Ya kelihatan sedikit sekali gitu. Nah, kami pikir para purnawirawan yang bekas tentara ini, kalau kita lambat bergerak, musuh juga akan juga lebih cepat membersihkan diri menghadapi kita gitu. Ada apa ini? Apa yang dihadapi oleh Prabowo sebagai presiden? Kenapa kau tidak mengeluarkan sikap yang jelas, tegas? Contoh, masalah PSN. Ini jelas bukan proyek strategis nasional, proyek biadab. Proyek biadab kalau menurut saya. Saya bisa buktikan. Kalau ilegal itu terlalu halus, karena ini menimbulkan penderitaan yang cukup besar kepada rakyat dan menimbulkan kerugian kepada negara. Kok Prabowo masih belum menentukan sikap? Takut. Padahal rakyat, selama Prabowo mengambil sikap untuk kepentingan negara, bangsa, dan rakyat, yakin saya seluruh rakyat Indonesia, kecuali para pengkhianat dan mendukungnya. Gak berbuat. Itulah yang mendasari kemarin para purnawirawan. Karena itu purnawirawan membuat satu kelompok yang peduli pada negara ini, akan mencoba untuk komunikasi dengan presiden atau membuat deklarasi menyampaikan tuntutan atau desakan kepada Presiden Prabowo melakukan apa saja agar negara ini terselamatkan, Malu kita kalau negara ini pecah belah di saat kita ini masih hidup sekarang.
Nah itu banyak, bukan hanya masalah proyek strategis nasional saja ya, masalah kedaulatan kita yang sudah diacak-acak oleh pengusaha busuk yang bekerja sama atau dikendalikan oleh para pengkhianat ini sudah kasat mata, tipuannya juga sudah sangat begitu kasar, vulgar dan terbuka, tapi kok pemerintah diem saja gitu. Nah, atas dasar itu hari ini kami Purnawirawan mengundang teman-teman dari civil society untuk ya tukar pikiran, untuk mendapatkan masukan-masukan. Kalau istilah kerennya Edi katanya brainstorming. Apakah langkah yang direncanakan oleh Purnawirawan TNI itu betul atau tidak, didukung atau tidak? Nah, hari ini kami Purnawirawan yang kemarin sudah kumpul berbahagia karena rencana kami itu mendapatkan dukungan dari teman-teman aktivis sipil, dan katanya juga akan melakukan langkah-langkah yang sama atau ya mendekatin itulah untuk mendesak Presiden Prabowo yang sudah 100 hari ini berkuasa, kok malah membiarkan oligarki hitam rakus ini di backup oleh para pengkhianat yang notabene pengkhianat itu ada di depannya Prabowo. Kenapa tidak dilakukan langkah untuk mencegah, ya kalau perlu mematikannya gitu. Heran ya, mematikan satu pengkhianat atau 2-3 pengkhianat itu pahalanya besar karena mengamankan 280 juta rakyat Indonesia. Betul. Dan mengamankan wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, itulah yang dia sampaikan pada kesempatan ini. Mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan dan sebagainya. Saya kalau udah nyampe ini mau marah saja. Kenapa? Kasat mata pengkhianatan yang dilakukan oleh para pengkhianat ini. Pengkhianat itu dari tadi ada bawahan yang kata jenderal banyak itu Pak yang jadi pengkhianat. Saya bilang ada nama Sunarko, nggak ada, alhamdulillah. Tapi jenderal banyak. Teman-teman ini juga tahu. Namanya bisa juga disebutkan pada waktunya. Itulah yang dia sampaikan pada kesempatan ini. Saya kembalikan ke Warna Komedi. Terima kasih. Teman-teman sekalian, jadi sebelum pindah ke tempat lain, maksud saya ke tokoh yang lainnya. Tadi karena Jenderal Sunarko sudah menyebut jenderal-jenderal pengkhianat, walaupun nanti dia mengatakan akan disebutkan pada waktunya. Cuma pertanyaan saya sebagai jenderal juga yang tidak disebut namanya, ya kan, dengan teman-teman kan pasti kan bukan pengkhianat. Itu mereka kira-kira mau diapain oleh para jenderal yang tidak berkhianat ini? Ya, pada waktu jenderal pengkhianat itu mau diapain sama jenderal-jenderal yang tidak berkhianat? Pada waktunya kalau nanti pemerintahan Prabowo sudah tegas jelas dihukum mati. Pengkhianat itu sangat dihukum mati. Walaupun para senior ya? Walaupun jenderal-jenderal senior ya? Nggak ada, jenderal itu nggak ada senior junior. Pengkhianat itu nggak ada senior junior. Pengkhianat ya pengkhianat. Oke, terima kasih.